Lada semburan ledakan sonik dalam kehampaan, dan kelinci awan es berubah menjadi Changhong dan kabur dengan kecepatan tinggi, seperti jika ingin pergi secepatnya mengakhiri perjalanan yang sangat tidak menyenangkan untuk itu. Xiao Yan dan Permaisuri sedang bermain di punggungnya, sehingga jiwa Cimi tidak tahan, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena dalam sekejap mata, dia telah kembali ke tempat di mana Dewa Taiksu berkepala 100 kecanduan, dan ratusan ribu pasukan di Istana Dewa berburu hampir semuanya bubar, tetapi di sisi lain, tidak ada dari Blazing Army tersisa. Melihat tentara api, tidak sulit untuk membayangkan mengapa Permaisuri pernah memiliki hak mutlak untuk berbicara di alam Suanyin. Kohesi ini tidak sebanding dengan kekuatan biasa, dan persatuan akan membuat tentara lebih kuat. Permaisuri yang duduk bersila perlahan bangkit, melihat cahaya berkilauan di mata Blazing Army. Pada saat ini suasana hatinya sangat tidak stabil. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Permaisuri memandang semua orang, kata-katanya mengungkapkan rasa sedih. Aku tidak menyangka semakin seperti ini, semakin enggan aku. Petik 2. Tentara berkobar mematuhi perintah, dan tentara berkobar dibubarkan. Permaisuri tidak banyak bicara, dan dia tidak perlu banyak bicara. Tatapan berapi-api datang, tapi tetap tidak ada yang tersisa. Api tidak akan bubar, api tidak akan bubar. Segera, pasukan agung yang berkobar mengeluarkan semburan teriakan yang mengejutkan, suara mereka seperti guntur, bergulir dalam kehampaan. Xiao Yan menyaksikan adegan. Permaisuri mengepalkan tinjunya sedikit, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sosoknya tertahan dalam kehampaan, kemeja tipis di tubuhnya terlepas, dan berubah menjadi baju besi yang mendominasi, lalu dia melambaikan tangannya dengan kasar. Blazing Army mematuhi perintah, dan Blazing Army bubar. Permaisuri berteriak, dan seluruh Blazing Army terdiam sesaat, tanpa satu suara pun keluar. Ini adalah pertama kalinya bahkan Xiao Yan melihat keagungan seperti itu Permaisuri. Semuanya bubar segera, segera. Permaisuri berbicara lagi dengan tegas, karena jaraknya jauh, hanya Xiao Yan, yang sedikit lebih dekat, yang bisa melihat dua sapuan kristal melintas di pipi Permaisuri. Lesung pipi. Mengikuti teguran marah Ratu, Blazing Army akhirnya bergerak satu demi satu sebagai upaya terakhir, tetapi kecepatannya tidak cepat, dan mereka berangsur-angsur berpencar. Tapi sepertinya selama Permaisuri masih di sini, mereka tidak akan benar-benar pergi dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang tahu isi hati Permaisuri. Xiao Yan menatap Permaisuri, dia merasakan sakitnya berpisah di hati Permaisuri, dan rasa sakit ini akan dialami lagi. Melihat pasukan yang berkobar-kobar yang sudah lama enggan pergi, sosok Permaisuri menghilang ke dalam kehampaan, bahkan Xiao Yan juga tidak dapat mendeteksi kemana Permaisuri pergi. Dan saat Permaisuri menghilang, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka lagi, mata mereka sedikit gila, dengan panik mencari sosok Permaisuri. Tapi Xiao Yan tahu bahwa ketika Permaisuri ingin menghilang, tidak ada yang bisa menemukannya, seolah-olah dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia ini. Segera, Xiao Yan menghela nafas panjang dengan penyesalan, dan melihat ratusan Dewa Taiksu, yang energinya terhalang oleh batasan yang kuat di Ling Nahai, batasan itu harus dipatahkan. Dengan kilatan cahaya dari cincin di jari Xiao Yan, bendera penekan jiwa tiba-tiba muncul, dan mata anjing itu dilepaskan dari bendera penekan jiwa segera setelah dia menggerakkan pikirannya. Kamu membunuh 1000 pisau, aku akan bertarung denganmu. Tanda seru. Petik 2. Xiao Yan menatap Gou Yan dengan mata dingin dan tegas, dan kekuatan yang familiar bagi Gou Yan datang dari atas mata kirinya, dan Xiao Yan bisa menyegelnya lagi. Kapan saja di matanya, itu langsung membeku. Mengapa menyatukan aku dan orang gila ini, itu hampir menyiksaku sampai mati. Gou Yan menahan napas, tetapi masih berkata dengan marah. Kupikir kamu bisa melatihnya untuk menjadi adik laki-lakimu, tapi sepertinya aku sangat memikirkanmu. Setelah menamparkan mata anjing itu, Xiao Yan sekali lagi menggunakan metode memberi makan gula dengan kekerasan dan kelembutan. Hanya dengan satu permen, yang terakhir dapat mengabaikan masa lalu, dan bahkan merenungkan apakah dia telah salah paham. Adik laki-laki, jadi begitu, bunuh Qiandao, kamu tidak mengatakannya sebelumnya,
aku akan masuk dan melatihnya, dan itu pasti akan membuatnya tunduk kepadaku dengan patuh. Dengan kemampuanku, Tuan Anjing, aku pasti akan bisa menjatuhkannya. Gouyan berkata dengan nada suara. Tiba-tiba, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, tidak sulit untuk mencubit mata anjing itu. Tunggu sebentar, sebelum itu, kamu harus melakukan satu hal untukku, kata Xiaoyan, melihat banyak sosok besar yang berdiri di kehampaan di ujung. Ratusan dewa Taiksu, bahkan dalam kehampaan yang luas, pemandangannya masih sangat mengejutkan dan spektakuler setiap kali saya menontonnya, dan saya juga menyesali tulisan tangan Taiksu, dan investasi dalam perang tidak terbayangkan. Ying. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menyerang dunia sangat besar, tetapi Taiksu sebenarnya untuk mendukung perang dengan perang. Lagi pula, dunia nyata Suanyin sendiri adalah milik dunia kedua sensi dunia, sumber dayanya juga berasal dari sensi. Hanya saja Taiksu tidak menyangka akan dipotong oleh Xiaoyan di alam Suanyin. Pada saat yang sama, di ruang tertentu, pemandangan di sini bahkan lebih luas, ada ribuan dewa Taiksu yang sangat besar, dan ada raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakang setiap sosok dewa Taiksu. Dan di sirip punggung dewa Taiksu ini terdapat kunci besi tebal, yang terhubung ke belakang, dan ujung kunci besi itu adalah bahtera Taiksu yang besar. Ini persis sama dengan tabut Taiksu yang ditemui Xiaoyan di alam Suanyin. Tetapi di sini tidak hanya ada satu tabut Taiksu, tetapi 10 di antaranya, semuanya ditarik oleh para dewa Taiksu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menjarah, tanpa kecuali, mereka semua adalah pejuang Taiksu yang mengenakan baju besi dewa palsu, tetapi perbedaannya di sini adalah jumlah pejuang Taiksu sangat mencengangkan. Mengapa? Pasokan dari alam Suanyin belum tiba. Sebuah kota kecil telah dibangun di belakang dewa Taiksu terbesar di tengah, dan di tengah kota duduk seorang pria bersila armor dewa, tetapi pelindung dewa palsu di tubuhnya jelas berbeda. Hampir semua pelindung dewa palsu dari prajurit Taiksu berwarna hitam, tetapi pelindung dewa palsu pada pria ini berwarna emas gelap, memancarkan tekstur logam yang sangat keras, wajahnya sedikit kurus, tapi tubuhnya kuat. Ada aura yang mencekik di antara kata-katanya, jelas dia adalah panglima tertinggi di sini. Laporkan ke Fei Yu Datong bahwa alam Suanyin telah kehilangan kontak. Saya khawatir ada yang tidak beres. Setelah suara pria berbaju besi Void God jatuh, seseorang bergegas maju untuk segera melapor. Ada apa? Bukankah itu dipimpin oleh Su Chang? Kesalahan macam apa yang bisa terjadi di alam Suanyin? Mungkinkah masih ada kekuatan yang bisa melawanku, Taiksu? Komandan bernama Fei Yu berkata dengan dingin. Orang yang datang untuk melapor sepertinya tidak tahu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggelengkan kepalanya dalam diam. Kirim seseorang untuk menyelidiki lagi segera. Jika mereka tidak datang, kami tidak akan menunggu. Garis pertahanan ini akan segera ditembus, jadi kami tidak dapat menunda lebih lama lagi, kata Fei Yu dengan suara yang dalam. Ya, Datong Fei Yu. Orang yang melapor segera mundur dari aula, tidak berani menunda sejenak.